media sebagai ya pihak ketiga yang menjembatani. Ada sebuah fungsi media yang sangat-sangat penting, yaitu voice of voiceless. Jadi media itu atau pers itu sebagai penyuara dari kelompok yang tidak bersuara. Yang dilakukan oleh media adalah salah satu perannya adalah sebagai watchdog, anjing penjaga yang mengontrol jalannya pemerintahan. Harus dikembangkan dua sikap. Pertama skeptis, yang kedua kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Merdeka. Wah, ini Agustusan ya. Agustusan ya. Jadi ini momentum di ulang tahun yang ke-80 ya, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam Boyolali Podcast pada episode yang ke-13. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema pemilu, pers, dan peradaban. Jadi maju bersama Indonesia. Tema kali ini diambil disesuaikan dengan tema peringatan HUT RI ke-80 secara nasional, yaitu bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Indonesia maju. Dan nanti kita akan mengupas kaitannya dengan bagaimana demokrasi itu bisa mengarah ke peradaban Indonesia yang lebih maju. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang jurnalis senior. Saya katakan senior karena setahu saya itu sejak tahun 98 itu sudah aktif di dunia jurnalistik, baik itu di dunia jurnalistik kemahasiswaan maupun di luar kemahasiswaan. Nah, waktu itu kelihatannya di Solo Pos, dan sampai sekarang kelihatannya masih istiqomah di Solo Pos. Beliau seorang redaktur pelaksana Solo Pos. Namanya Mas Sifaul Arifin SOS MIKOM. Bagaimana kabarnya Mas Paul? Baik, Mas Wardi. Kita sama-sama senior loh, karena sama-sama aktif dulu ya. Oh iya, jadi dulu waktu di 98 kita seangkatan ya, seangkatan. Jadi setahu saya ketika setiap event kegiatan, baik itu kegiatan intrakampus maupun di luar kampus dan event-event demo itu selalu diliput oleh Mas Paul ini. Jadi saya yang buat kegiatan, beliau yang meliput ya gitu. Iya, kita senior bagi para junior ya. Oh iya. Tapi kita junior bagi yang lebih senior. Betul, berarti banyak sekali yang lebih senior-senior dari kita. Iya. Gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi, dan nanti kita akan ngobrol panjang lebar kaitannya dengan pemilu, media, dan juga kaitannya dengan kemajuan peradaban, kaitannya dengan demokrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk episode atau tema yang pertama kita mencoba mengulas kaitannya dengan menyambut demokrasi sebagai peradaban gitu. Ya. Nah, dalam pandangan Mas Faul itu bagaimana sih pemilu ini berkontribusi pada kemajuan peradaban gitu. Kaitannya dengan pemilu kok kaitannya dengan peradaban itu gimana itu? Ya, saat ini kan kita melihat bahwa sistem politik yang paling relevan adalah demokrasi, ya kan? Walaupun ada sistem politik yang lain, demokrasi adalah pilihan yang menurut kita paling baik. Dan salah satu piranti yang ada dalam negara demokrasi adalah pemilu. Kita bisa menyebut bahwa pemilu itu adalah tanda bahwa warga, masyarakat, anggota sebuah bangsa, negara itu sudah matang dalam berdemokrasi jika ada pemilu. Kenapa harus disebut pemilu? Ya karena itu adalah piranti untuk menegakkan demokrasi. Karena di sana, di dalam demokrasi ada berbagai hal. Di antaranya adalah ada yang namanya hak, mengakui hak rakyat untuk bersuara, ya kan? Kedaulatan rakyat itu dijunjung tinggi. Itu ada di pemilu. Karena kalau nggak ada pemilu berarti nggak ada pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, kan? Gitu. Jadi kaitannya dengan demokrasi ini merupakan indikator dari kematangan sebuah negara dalam sebuah peradaban dan sebuah membangun peradaban. Gitu. Iya. Betul kan? Ada pengakuan terhadap kedaulatan rakyat di atas segalanya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat, Mas Nyordi, ada transisi kekuasaan
Kalau dalam negara non-demokrasi, otoriter, kerajaan, dan sebagainya, ada pemusatan kekuasaan pada satu pihak, misalnya raja, atau kelompok-kelompok tertentu, dan sebagainya. Tetapi dalam negara demokrasi, yang ada pemilunya, tidak ada pemusatan kekuasaan. Dan kemudian ada transisi kekuasaan secara demokratis. Kalau dulu kita lihat dalam sejarah masa lalu, transisi kekuasaan itu dilakukan secara berdarah-darah kan. Calon raja membunuh raja yang existing, ya kan. Kemudian ada orang yang ingin menjadi raja lalu membunuh raja yang sedang berkuasa. Itu akan terjadi pergantian kekuasaan dengan cara seperti itu, atau diwariskan kekuasaan itu. Tapi di dalam negara demokrasi ada pemilu, transisi kekuasaan berjalan dengan damai. Walaupun dalam beberapa praktek ada pemilu yang berdarah-darah, tetapi secara teoritis dalam pemilu selalu ada transisi kekuasaan secara damai. Melalui pemilu seperti itu. Dan masyarakat atau rakyat itu dijamin hak pilihnya untuk itu yang paling utama kan. Nah, itu tanda bahwa kita itu dewasa. Matang dalam peradaban. Nah, sebenarnya untuk kematangan ini apa sih yang sebenarnya harus dijaga bagi rakyat Indonesia maupun di pemerintah agar demokrasi ini bisa berjalan dengan semestinya atau menjaga demokrasi ini? Ya berarti kalau demikian kita harus menjaga agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik, karena itu adalah salah satu prasyarat dalam negara demokrasi adalah pemilu, dan prasyarat dalam pemilu adalah ada wakil-wakil dari masyarakat yang direpresentasikan melalui partai. Itu yang harus kita jaga, sehingga elemen-elemen yang ada di negara demokrasi seperti itu harus dijaga, harus tetap ada. Kemudian juga jangan sampai melenceng seperti itu. Kemudian kita juga menjaga agar pemilu berjalan dengan baik, lancar, damai, kemudian tidak ada pertumpahan darah, dan transisi berjalan dengan smooth, pergantian kekuasaan berjalan dengan baik melalui piranti yang ada itu. Jadi semua pihak bertanggung jawab ya kaitannya dengan untuk menjaga demokrasi ini. Tentunya nanti semua stakeholder, jadi mungkin juga ormas, partai politik, dan juga lembaga-lembaga lain. Yang tidak lepas dari media ya. Ya. Kadang media ini justru kadang membuat isu-isu yang katakanlah hoax gitu ya. Dan sebenarnya apa sih peran media dalam menjaga demokrasi, kualitas demokrasi itu sendiri? Oke. Media sendiri peran yang paling utama dan konvensional sebenarnya ya, itu adalah menjadi penyedia informasi, to inform kepada masyarakat. Tapi kayaknya sekarang sudah bergeser peran seperti itu ya, karena untuk menjadi penyedia informasi tidak hanya media massa, tapi atau pers ya, tapi juga media sosial, akun-akun dan sebagainya lah seperti itu. Yang paling utama peran-peran lainnya adalah media bisa menjadi sarana sebagai pendidikan, kemudian menjadi sarana pendidikan itu maksudnya adalah di dalam media itu ada pesan-pesan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang bisa boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu juga sarana pendidikan. Kemudian pendidikan politik juga ada di sana. Kemudian sebagai alat untuk menyambung hubungan antar berbagai kelompok, misalnya masyarakat dengan pemerintah. Media sebagai pihak ketiga yang menjembatani. Ada sebuah fungsi media yang sangat-sangat penting, yaitu voice of voiceless. Jadi media itu atau pers itu sebagai penyuara dari kelompok yang tidak bersuara, yang tidak bisa bersuara, voiceless. Jadi tidak bisa bersuara, yaitu kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok pinggiran, kelompok-kelompok rentan yang selama ini dianggap sebagai lian, the others. Kemudian mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya, tidak bisa menyampaikan pendapatnya karena dianggap terlalu kecil dan kemudian dianggap tidak penting gitu kan. Akhirnya media menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Nah,
Jadi sebagai penyuara kepentingan kelompok-kelompok yang tidak bisa bersuara, voiceless. Itu contohnya. Tapi juga ada peran-peran lain kayak peran hiburan, kemudian watchdog. Nah, ini juga penting. Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan wartawan atau media massa ya? Karena dianggap sebagai kelompok yang suka ngerecoki. Nggak tahu kalau KPU memandang wartawan atau pers gimana? Mitra. Ya, sebagai mitra ya. Tapi ada juga yang menganggap tukang ngerecoki. Itu sebenarnya perspektif yang tidak tepat juga. Yang dilakukan oleh media adalah salah satu perannya adalah sebagai watchdog, anjing penjaga yang mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi kalau misalnya ada yang salah itu tidak mesti harus pemerintah ya, masyarakat juga ya. Media atau wartawan bisa menjadi penyeimbang, pengontrol yang akan memberitahu, oh ini salah loh, jangan seperti ini loh, ini melanggar hukum loh, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi jangan dianggap sebagai tukang ngerecoki yang menghambat pembangunan dan sebagainya. Tetapi peran kami sebagai jurnalis adalah memang menjadi alat kontrol terhadap pemerintah dan kelompok-kelompok lain. Gitu, Mas. Ya, luar biasa sekali ini peran media. Dan sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi maupun secara kelembagaan, kemarin waktu pemilu itu kita sangat terbantu kaitannya dengan sosialisasi, dan juga pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi gitu. Nah, ini sebenarnya untuk resiko sendiri kaitannya dengan para jurnalis ya, berjurnalis di lapangan ketika menyampaikan isu-isu politik ya, kaitannya dengan ada kecurangan, misalkan kaitannya dengan ada sesuatu yang kurang pas, itu apa aja yang sebenarnya resiko yang dihadapi kaitannya sebagai watchdog tadi ya, anjing penjaga tadi. Ya sebenarnya apa resiko yang dihadapi dari jurnalis para jurnalis? Resikonya itu dari resiko paling ringan sampai paling berat itu ada semua ya. Ada semua. Tergantung pada kasusnya. Ya. Tapi berangkat dari frame bahwa media sebagai anjing penjaga atau sebagai alat kontrol sosial, maka ada kadang-kadang ada yang tidak suka, ya kan? Ada yang tidak suka di kontrol, karena merasa bahwa dia sudah merasa benar, dia tidak suka penyelewengannya diungkap dan sebagainya. Dan di dunia itu beragam. Di Indonesia mungkin tingkat resikonya moderat. Tapi di negara lain ada resiko-resiko yang sangat besar. Misalnya ada wartawan yang sampai dibunuh gara-gara memberitakan pemerintahan yang korup misalnya. Di Indonesia ada beberapa kasus ya, walaupun moderat secara umum, tapi ada beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan terhadap wartawan karena mereka menulis sesuatu yang dianggap oleh kelompok lain itu ya menyakitkan ya mungkin ya. Itu kejadiannya waktu belakangan ini aja atau kemarin waktu? Ya itu sering, masih sering. Sekarang ini masih kekerasan, masih ada. Kekerasan terhadap jurnalis itu ada yang diancam secara verbal, ada yang dianiaya, itu masih ada. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan yang dibunuh juga ada. Dalam beberapa kasus beberapa tahun terakhir ada sih beberapa wartawan yang dibunuh, tapi sudah tidak sebanyak yang masa lalu ya. Ada juga yang dilaporkan ke jalur hukum, ke polisi gara-gara memberitakan peristiwa yang dianggap oleh kelompok tertentu, wah ini nggak benar ya kayak gitu. Itu ada. Lah ini resikonya. Resiko ketika kita mengambil peran sebagai kontrol sosial itu watchdog gitu. Ya resikonya luar biasa ya. Jadi kaitannya dengan ini ya, harapan kami juga di teman-teman media khususnya jurnalis ya, itu mampu tidak takut kaitannya dengan pressure itu dan tetap bersikap independen ya. Kalau yang Mas Paul sendiri rasakan ya, atau mungkin Mas Paul sendiri ya, kaitannya dengan peran itu tadi sudah
sudah atau masih bisa dijalankan atau sudah dijalankan atau ada sesuatu yang perlu ditingkatkan kaitannya dengan peran kontrol tadi di media sekarang? Oke, media sekarang mungkin sudah berubah ya, tetapi fungsi-fungsi utama tadi tetap saja ada. Walaupun platform berubah, kemudian zaman berubah, teknologi juga ada, tapi peran-peran itu tetap ada. Ada selain apa namanya, sebagai anjing penjaga, ada juga peran lainnya, yaitu sebagai apa ya, panduan atau kompas bagi masyarakat. Jadi ini ketika orang lagi rame-rame suka memanfaatkan media sosial ya, sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Orang kadang-kala ketika mendapatkan informasi dari media sosial, dapatnya cepat. Oke, langsung diunggah. Langsung di apa namanya, diupload seperti itu kan, sering. Tetapi beda antara media sosial dengan media konvensional, kayak media online, koran, televisi, radio dan sebagainya. Kalau media sosial, informasi itu tidak terkurasi. Kita tidak tahu ini benar atau salah. Ada orang dapat info langsung diunggah saja. Kebenarannya sangat kecil. Jadi perlu ada verifikasi. Beda dengan yang dilakukan oleh wartawan. Wartawan itu tidak serta-merta kalau dapat informasi langsung di-share ke Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tapi harus dikurasi dulu. Benar nggak ya? Jangan-jangan ini salah. Atau informasinya sebagian benar, sebagian salah. Itu harus diverifikasi. Kemudian, selain itu juga, kalau misalnya kita unggah, tidak bisa serta-merta walaupun itu sudah fakta, tapi kita juga meminta konfirmasi kepada pihak lain. Jadi kalau ada misalnya peristiwa kecurangan pemilu, tidak serta-merta kita menulis itu, tapi meminta konfirmasi kepada Bawaslu, kepada KPU, minta klarifikasi, benar atau enggak ya, kayak gitu kan, sehingga ketika itu diunggah, beritanya diunggah, masyarakat itu sudah mendapatkan informasi yang komprehensif, sudah imbang, sesuai fakta juga. Ada pihak-pihak yang disebut juga dikasih kesempatan untuk ngomong. Itu dilakukan. Karena itu Mas Yohani, kita bisa menyebut bahwa media massa akhirnya menjadi panduan, guidance bagi masyarakat, seperti itu. Jadi selain sebagai kontrol sosial, juga sebagai guidance. Itu yang kita harapkan. Bagaimana masyarakat meletakkan media massa pada saat ini. Ya. Sebenarnya memang kita agak prihatin juga ya kaitannya dengan banyak sekali atau kecenderungan di masyarakat ketika ada informasi yang masih belum jelas sumbernya, terus langsung diupload dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau memang media itu menjadi guidance ya, menjadi panutan dan juga menjadi tolak ukur juga kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu menyerap informasi-informasi tadi. Nah ini mungkin stressing kaitannya dengan PS itu juga menjadi salah satu media untuk pendidikan politik tadi ya. Ya. Itu sebenarnya peran dari media ini di sisi mananya gitu, sehingga ini masyarakat itu tidak terjadi hal seperti tadi yang termakan isu hoax dan lain sebagainya gitu. Kalau dalam negara demokrasi kan ada beberapa elemen ya, pilar demokrasi, dari mulai eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif. Lah, yang keempat itu adalah media. Nah, dalam hal ini media sangat penting menjadi alat untuk memberi informasi, sekaligus sebagai alat pendidikan juga, alat pendidikan politik, kemudian kontrol sosial, guidance dan sebagainya. Nah, peran pers dalam pendidikan politik adalah ya memberi informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik, termasuk dalam penegakan demokrasi. Dalam pemilu misalnya kita selalu menjadi rujukan informasi masyarakat.
kapan sih pencoblosan akan dilangsungkan, bagaimana teknisnya, kemudian kampanye ini boleh atau tidak, kalau kayak gini ada pelanggaran atau tidak, itu ada pembahasannya di berita. Kemudian kalau misalnya ada yang salah, kita akan luruskan melalui pemberitaan, kita kontrol dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran yang dilakukan oleh media dalam pendidikan politik di masyarakat. Lah, masyarakat sendiri seharusnya ini juga menjadikan media massa atau pers sebagai rujukan. Jangan hanya menjadikan media sosial sebagai rujukan. Ini yang sering terjadi di masyarakat ya. Warga lebih percaya kepada medsos. Padahal kontennya ada di medsos belum tentu benar. Banyak hoaxnya, banyak misinformasi, disinformasi yang kadang-kala juga fitnah dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Jadi masyarakat mestinya menjadikan media massa sebagai rujukan, gitu. Nah, kira-kira apa dampak seriusnya ketika misalkan ini tren masyarakat itu tidak media massa bukan menjadi sebuah rujukan, tapi malah kelihatannya lebih asik di media medsos, TikTok ya, di TikTok, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Itu apa dampak seriusnya yang? Dampak seriusnya adalah masyarakat termakan hoax. Jadi hoax itu adalah informasi yang tidak benar, yang salah, kadang-kala berbau fitnah juga. Lah, kalau misalnya masyarakat termakan hoax atau hoax atau misinformasi atau disinformasi, maka rentan terjadi salah paham. Konflik. Salah paham akan menyebabkan konflik. Konflik akan berdampak pada kalau lebih tinggi lagi kekerasan terhadap kelompok lain. Seperti itu. Dan selanjutnya ya hal-hal yang sangat negatif. Itu yang dikhawatirkan, sehingga media juga punya peran penting memerangi hoax itu. Memerangi hoax. Jadi media ini sendiri punya fungsi atau peran memerangi hoax. Iya, karena kalau enggak masyarakat percaya pada media sosial yang rentan disusupi hoax dan fitnah. Berarti itu sebagai salah satu jembatan agar masyarakat itu enggak terjebak di isu-isu hoax tadi ya. Iya, betul. Jadi caranya dengan cara menjadi jembatan ya. Iya. Jembatan tadi. Sebenarnya mudah bagi masyarakat kok. Kalau misalnya mau mencari informasi rujukan, coba cari di media mainstream. Ada yang online, ada televisi, ada koran, ada radio, dan sebagainya. Jadi jangan mudah percaya pada konten-konten di media sosial yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, masalahnya adalah literasi di masyarakat itu kan masih relatif ya rendah ya. Apalagi yang sepuh-sepuh kadang-kala menerima konten di HP, masuk ke grup WA, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu enggak. Kemudian di-share lagi. Ya berat kalau seperti ini. Oke Mas Paul, jadi kaitannya dengan dinamika masyarakat mengakses informasi ya, dia dulu banyak sekali media sosial. Nah, untuk nanti kaitannya dengan pemilu tahun 2029, kaitannya juga dengan kematangan masyarakat ya, dengan demokrasi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira peran media untuk menjaga agar pemilu ini tidak hanya sekedar sebuah teknis ya, proses dan prosedur, tapi bagaimana ini juga pembelajaran demokrasi ini apa yang untuk menuju ke 2029 memang masih agak lama ya, masih 2 tahunan ya. Jadi apa yang stressingnya dari media ini untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia? Oke, bagi penyelenggaraan pemilu terutama 2029, maka tentu saja perlu ada perbaikan. Kami sebagai media biasanya kan memberitakan itu kan, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki dan sebagainya. Di antaranya adalah ya soal regulasi. Regulasi itu paling penting karena kan ada putusan MK, kemudian bagaimana DPR menyikapi, pemerintah menyikapi dan sebagainya. Itu yang harus diselesaikan secepatnya. Karena mau tidak mau itu akan berpengaruh terhadap segala macam urusan pemilu dan tata sebagainya. Termasuk regulasi ini tidak hanya soal aturan-aturan tentang penyelenggaraan, tapi juga
bagaimana misalnya soal apa namanya sanksi, kemudian menghadapi berbagai model pelanggaran yang baru dan sebagainya. Itu. Lalu kita juga perlu menyoroti soal penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, kemudian sampai badan-badan ad hoc dan sebagainya. Kita membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, kemudian independen. Itu yang penting, berintegritas dan independen. Sehingga yang dihasilkan outputnya adalah pemilu yang jujur, adil, seperti itu kan, bebas, seperti itu kan. Itu yang kita harapkan. Kemudian hal lain adalah ya yang sering kita lihat adalah praktek di pemilu kita. Perdebatan pemilu itu kan adalah pemilu langsung ini menyita energi yang luar biasa. Duitnya banyak, kemudian resikonya juga besar. Seringkali ada apa namanya, ada dampaknya, kadang konflik, polarisasi ya. Nah ini polarisasi ini luar biasa. Luar biasa seperti itu, sehingga ada keinginan sebagian kalangan untuk menyelenggarakan pemilu, tapi sistemnya perwakilan, tidak langsung seperti itu. Ya bagi kami malah lebih baik langsung, karena itu adalah cerminan dari atau representasi dari apa namanya, penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Lah itu yang harus dijaga betul seperti itu. Itu bagi penyelenggara ya, pemerintah, DPR atau pelaksana. Tetapi bagi pers sendiri kan gak enak, kami memberi saran gini enggak. Bagi pers sendiri juga perlu ada refleksi ya. Kami perlu menegaskan bahwa pers itu harus independen, tidak partisan. Dalam pemilu itu, ya saya tidak tutup mata. Warga Boyolali juga atau warga masyarakat umum juga sudah tahu bahwa kadang-kala ada pers yang partisan. Lah, kita harus menegaskan bahwa pers itu tidak berpihak kepada calon A, calon B seperti itu. Independen lah. Independen itu tidak selalu netral. Gitu ya. Bisa jadi independen itu tidak netral. Bisa sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah independen. Pers secara independen, berjalan independen, kemudian tidak partisan dan berpihak pada kepentingan publik. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya persnya partisan, khawatirnya nanti itu akan jadi rujukan masyarakat, dan ketika itu jadi rujukan masyarakat, nanti akan terjadi polarisasi yang sangat besar di masyarakat dan menyebabkan konflik. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ada hubungannya juga independensi dengan kemungkinan terjadinya polarisasi. Gitu. Nah, saya ingin tertarik kaitannya dengan istilah independen dan netral tadi. Itu boleh independen, harus independen, tapi bisa juga tidak netral. Ya. Itu artinya maksudnya gimana itu, Mas? Jadi memang beda ya antara independen dan netral. Ya. Kalau independen bisa jadi tidak netral. Seperti itu. Tapi ini contoh saja ya. Di Amerika, pers itu kadangkala itu memihak, condong pada calon presiden dari kubu Demokrat atau Republik. Itu biasa. Tetapi mereka condong ke A atau B itu karena pilihan sendiri, bukan dipengaruhi. Jadi dia secara independen menganggap bahwa oh calon A bagus, calon B lebih jelek, seperti itu. Itu adalah pilihan. Dan itu dilakukan secara independen. Nah, itu artinya itu pers independen, tapi kadang-kadang tidak netral, seperti itu. Terutama ketika menyampaikan pendapat itu tidak netral. Tapi kalau beritanya harus netral, harus objektif gitu. Lah, di Indonesia tidak demikian. Di Indonesia
rata-rata pers itu menegaskan diri sebagai independen, tapi prakteknya ada yang partisan juga, itu secara tidak terang-terangan partisan. Itu harusnya dideklar aja malah lebih jelas seperti itu. Gambaran sederhananya ya, kalau tadi kan soal politik, media harus independen tapi boleh tidak netral. Contohnya adalah gini, ada kasus apa ya, misalnya masyarakat yang digusur secara semena-mena, misalnya gitu kan, digusur semena-mena karena tambang misalnya. Kalau kita netral, ya sudah, kita menulis apa adanya, kemudian tidak memihak sana sini, tidak memihak pengusaha atau tidak memihak masyarakat, berada di tengah-tengah, itu netral. Tapi dalam hal ini media bisa saja tidak netral, tapi dengan cara berpihak. Berpihak pada siapa? Dia secara independen memilih untuk berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan tadi, yang teraniaya tadi. Loh, kalau gitu nggak netral dong? Iya, memang tidak netral. Tapi sikap tidak netral tadi dilakukan secara independen. Tidak dipengaruhi oleh pihak lain, ya. Jadi dari hati nurani ya. Atau gitu. Tidak berdasarkan pesanan gitu ya. Tidak berdasarkan pesanan gitu ya. Yang lebih isu sekarang kelihatannya kaitannya pesanan-pesanan gitu. Ya, jadi dari hati nurani terdalam melihat bahwa pemberitaannya akan membela kelompok yang lemah. Karena memang harus dibantu, gitu kan. Bukan langsung pakai kacamata kuda, pokoknya lurus ke depan, tidak berpihak kanan kiri. Nah, itu beda. Itu secara sederhana gambarannya. Luar biasa sekali. Jadi ini tambah ilmu kaitannya dengan independen, harus independen, tidak harus netral ya, harus berpihak. Gitu. Itu tidak masalah, asal sesuai dengan hukum. Oke, untuk closing statement Mas Faul. Jadi ini sudah mendekati waktu yang sudah ditentukan. Kaitannya dengan ini media, bagaimana kaitannya dengan kelas menengah khususnya untuk pemilih pemula atau pemuda, kaitannya bagaimana mengakses media itu secara bijak gitu. Karena itu juga untuk membangun pemilu yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan khusus kaitannya dengan teman-teman pemilih pemula ini. Ya, pemilih pemula jumlahnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Bahkan bisa nanti akan dominan. Nah, kita harus tahu dari mana mereka mendapatkan akses dan informasi untuk memilih para calon. Mereka dapat informasinya dari mana, kemudian ketika mereka akan memilih, preferensi politiknya didapat atau yang memengaruhi siapa, kelompok mana dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kelas menengah, pemilih pemula, anak-anak muda seperti itu biasanya akan menjadikan rujukan itu adalah media sosial. Media sosial tidak salah, tetapi mereka harus memilah dan memilih secara bijak konten-konten yang ada di media sosial. Dan alangkah lebih baik lagi, tidak hanya media sosial yang jadi rujukan, tapi juga media mainstream. Karena media mainstream relatif lebih aman informasinya, kemudian tidak ada muatan-muatan hoax atau fitnah, karena sudah melalui proses kurasi lebih panjang. Nah, dalam hal ini berarti literasi masyarakat itu harus ditingkatkan, terutama kelompok pemilih pemula. Jangan mudah percaya pada konten yang mereka terima, yang ada di grup WA atau di media sosial dan sebagainya. Harus dikembangkan dua sikap. Pertama skeptis, yang kedua kritis. Kritis selalu menguji informasi yang didapatkannya. Bener nggak ya si calon ini ngomong kayak gini? Bener nggak ya si partai ini sikapnya kayak gini? Harus diuji. Kemudian selalu mempertanyakan bener nggak, dan gitu. Itu kan sikap skeptis juga.
jangan mudah percaya lah. Jangan mudah percaya. Siapapun yang ngomong jangan mudah percaya. Oke. Gitu. Oke, kata kuncinya jangan mudah percaya. Itu pesan luar biasa dari Mas Paul. Jadi saya pikir sudah kita cukup panjang lebar kita ngobrol-ngobrol kaitannya dengan pemilu, PES, dan peradaban kaitannya dengan menuju Indonesia maju. Dan untuk mengakhiri ini saya juga mengucapkan selamat atau dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia rakyat Indonesia lebih bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan betul-betul menjadikan Indonesia maju, dan lebih maju. Terima kasih Mas Paul atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga Mas. Oke, terima kasih juga kepada teman pemilih dimanapun Anda berada yang mengikuti acara Boyolali Podcast pada episode yang ke-13 ini. Sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya, yaitu episode ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Merdeka!